Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semoga semua sehat ya. Semua aman, selamat, selamat dan bahagia hidupnya. Bahagia dalam keluarga, dan semoga dimudahkan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita bincang-bincang santai ya tentang kehidupan, ya berkaitan dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang. Maka ini untuk para pelajar, ya, yang sekolah maupun para santri, ya bisa memperhatikan ya, kalau berkenan, bahwa kita ini kalau berbicara itu kadang tidak langsung yang dimaksud. Memang kadangkala banyak yang dimaksud. Bicara itu langsung jelas apa yang dimaksud. Ya. Itu bagi tingkatan biasa. Ya, tingkatan orang-orang tertentu, setiap kali bicara itu ada maksud yang lain di balik yang dibicarakan. Ini ya tidak mudah ya membahasnya ini. Berkali-kali mestinya nanti membahas ini. Kalau sehari-hari itu lebih banyak yang langsung. Bagi orang tertentu itu setiap kali mengatakan bicara ada maksud yang besar di balik pembicaraannya. Ada yang tersembunyi. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Kalau katakan dengan cara berpikir ya, cara berpikir itu ada kaitannya. Sebut saja dalam belajar matematika. Loh, kok kenapa matematika? Nah, di matematika itu cara berpikir seseorang. Ada kaitannya. Saya kaitkan dengan matematika. Dalam matematika itu, kalau memberikan suatu persoalan, ya, itu kadangkala persoalan itu tidak langsung bisa dijawab. Para guru akan memberikan persoalan itu seperti itu. Ada sarana pembantu yang untuk bisa mencapai menjawab itu. Begitu. Jadi ada ilmu yang lain yang harus dipakai untuk bisa mencapainya. Atau satu cara, langkah yang kalau itu tidak ditempuh kesulitan. Begitu. Contoh ya begini ya. Contoh kalau saudara belajar matematika. Itu misalnya ada suatu kubus. Ya, panjang rusuknya itu 10 cm gitu saja. Ya, artinya setiap rusuknya itu kan 10 cm. Saudara tahu ya rusuk kubus ya. Mudah-mudahan tahu. Lalu seorang murid, seorang siswa, seorang santri, ini santri sering belajar ini enggak ini, ya, seorang santri diminta untuk menghitung panjang diagonal ruangnya.
Ya, harus tahu pertama, harus tahu diagonal ruang itu apa, rusuk itu apa, tadi kubus itu apa, ya, panjang rusuk 10 cm itu harus tahu semua kan. Deteksi ini apa tidak mudah di dalam berpikir dan itu sangat penting untuk konsumsi pikiran kita. Ya. Nah, kemudian ingin mencari diagonal ruang. Ada satu alat ya yang bisa untuk mencari panjang. Ya. Kalau dia itu ada segitiga yang siku-siku panjang sisi miringnya itu. Panjang sisi miring itu dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, itu yang terkenal itu misalnya sisi miringnya sebut aja C gitu ya. Lalu sisi yang lain itu A dan B, maka C kuadrat itu panjang sisi miring itu dikuadratkan C kuadrat sama dengan jumlah panjang jumlah kuadrat panjang sisi yang lain sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu lalu si siswa berpikir ingat rumus itu. Betapa kompleksnya ya. Yang kelihatan sederhana itu pikiran cepat sekali betapa kompleksnya. Karena mengingat itu. Lalu mau dipakai di mana? Saya mau menggunakan itu. Dan menggunakan ini memilih itu dengan tepat itu bukan tidak mudah. Kenapa memilih itu rumusnya kan? Cara sederhana, tidak mudah. Apalagi sekarang yang belum paham matematika. Gimana pembicaraan saya pun nggak akan dipahami oleh para siswa yang nggak paham. Ya. Lalu kemudian tidak bisa langsung mencari itu. Ya, mungkin harus mencari dulu. Salah satunya cara mencari diagonal sisi kubus. Diagonal sisi. Nah, itu pun menggunakan rumus yang seperti itu tadi. Sisi miringnya itu diagonal sisi itu. Sisi yang lain adalah rusuk-rusuknya. Yang 10 tadi, 10 cm. Maka akan diperoleh sisi miring itu. Nah, setelah sisi miring itu diketahui, maka dengan salah satu rusuk yang 10 cm tadi, dengan perhitungan tadi sudah ketemu sisi miringnya, misalnya itu ya, sudah dihitung ketemu 10 akar 2 nah, senti, itu lalu sekarang punya dua sisi. Yang itu terletak pada segitiga siku-siku yang kebetulan sisi miringnya adalah diagonal ruang. Ya, nanti dengan rumus itu tadi diagonal ruang akan ketemu. Ini sebenarnya pelajaran matematika yang sangat sederhana. Namun bagi saudara para siswa ya, yang belajar belum tentu paham ini saya menjelaskannya ini kan. Gitu. Nah, ini cara berpikir. Ada sesuatu yang tadi harus mencari diagonal sisi dulu. Nah, sebenarnya yang dituju adalah diagonal ruang. Demikian pula di dalam berbicara. Itu kadang tidak langsung ya, yang dimaksud. Tetapi ada sampingan-sampingannya ini yang memiliki pesan-pesan yang baik dari para pembicara. Nah, itu akan bisa dilakukan tentu saja oleh orang-orang yang berakal, berilmu. Penggabungan dari pemikiran seperti itu pada suatu masalah sehari-hari. Lalu nanti muncul untuk tingkat yang lebih tinggi bahwa sebenarnya di dalam bicara itu ya,
memiliki pesan-pesan yang lain yang besar. Ya tentu para siswa ini masih sulit untuk paham ya. Tapi tidak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas mungkin ada yang paham. Ya. Tapi semoga paham ya. Tapi pemahaman ini harus juga direnungkan, ditafakurkan, dipelajari. Ya, karena waktunya singkat, saya nggak lama-lama untuk bicara, untuk menjelaskan mana. Saya nggak bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Banyak saya hanya menyampaikan saja ada seseorang yang kalau bicara sebenarnya memiliki pesan-pesan yang luas daripada pembicaraannya itu. Memang secara biasa pembicaraan itu jelas satu satu begitu jelas. Tapi bagi orang-orang bijak yang berhikmah itu memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya, ya pesan yang tersembunyi. Ke bermanfaat, lain kali kita sambung lagi. Nggak berkaitan dengan pesan tersembunyi ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah saya. Ya, saya cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.